Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk Bapak, Ibu, sederek, sedulur semua yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, mudah-mudahan sampai hari ini masih dalam lindungan Allah, masih dalam rahmatnya Allah, dan masih dimudahkan Allah dalam bertaubat dan beribadah, dan semoga Allah berkenan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, Pak, terkait dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, keutamaannya itu sangat banyak sekali. Bahkan mungkin kalau disampaikan dalam video sekalipun itu akan menjadi panjang kalau diuraikan satu persatu kelebihan dari membaca Al-Quran. Kami coba sampaikan, ada juga nanti tipsnya supaya membaca Al-Quran itu mudah dan ringan, ya, tidak mengurangi dari fadilah atau keutamaannya. Al-Quran jika dibaca, lebih-lebih kalau mengetahui maknanya, itu punya dampak hati kita menjadi tenang. Sekali lagi, hati yang galau, yang gelisah dengan segala problematika dan persoalan ini, bisa Allah berikan ketenangan melalui kita membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya atau memahami maknanya. Ini disyairkan oleh para ulama kita yang akhirnya menjadi lagu yang populer sampai hari ini. Lagunya dalam bahasa Jawa itu begini. Tombo ati iku limo ing wernane, maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane, dan seterusnya. Ini bukan video lagu, jadi kita potong di situ, ya. Ada 5 obat hati. Hati manusia akan menjadi tenang, menjadi damai. Pak, itu nggak ada dalilnya. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Tidak ada dalilnya, atau Anda tidak tahu dalilnya. Ini kondisi yang berbeda. Oh, nggak ada dalilnya, Pak. Antum hafal Al-Quran? Tidak. Lalu kalau Anda nggak hafal Al-Quran, bagaimana bisa Anda mengatakan tidak ada dalilnya? Di Al-Quran kita temukan, saya potong ayatnya saja. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Zikir itu banyak. Oleh para ulama kita, zikir itu dikategorikan dalam 5 hal. 1, di Al-Quran dikatakan membaca Al-Quran dan maknanya termasuk kategori zikir. Karena begitu kita membaca Al-Quran dan dipahami maknanya, kita ingat kepada Allah.
Bahkan itu di Al-Quran, Pak. Yang kedua, kita berzikir itu sendiri juga zikir. Membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan yang lainnya kategori zikir karena juga ingat kepada Allah. Yang ketiga, kita kumpul dengan orang-orang soleh itu juga termasuk zikir. Karena kalau kita kumpul dengan orang soleh, maka mereka hanya mengajak kita kepada Allah. Orang-orang soleh itu setiap ketemu, setiap kita ajak bicara, mesti temanya nggak jauh-jauh dari Allah. Sehingga dengan bertemu mereka, maka hati kita menjadi tenang karena kita diingatkan kepada Allah. Itulah mengapa kalau kita dekat dengan orang soleh, hati kita tentram. Itu bukan karena efek orang solehnya sebenarnya, ya mungkin ada dari situ, tapi kalau secara dalil itu efek karena kita diingatkan oleh Allah melalui si orang soleh tadi. Maka kalau tidak ada orang soleh di sekitar Anda, hati Anda tetap bisa tenang dengan jalan baca Al-Quran dan maknanya, bisa juga dengan berzikir. Atau yang keempat, sholat misalkan. Sholat itu di dalam Al-Quran juga kategorinya adalah zikir. Ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, gitu kan? Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu pada kalimatnya wala dzikrullah, dan zikir kepada Allah, tapi maknanya adalah sholat. Sholat itu adalah ibadah yang utama. Maka sholat adalah salah satu cara kita berzikir kepada Allah. Maka banyak orang yang kemudian sholat setelah itu hatinya tenang. Yang kelima adalah berpuasa. Kenapa berpuasa termasuk zikir kepada Allah? Karena setiap dia melihat makanan, dia ingat sedang berpuasa, ingat Allah, karena dia berpuasa demi Allah. Lihat minuman, dia ingat kepada Allah, karena dia sedang menahan diri untuk minum karena Allah. Maka 5 hal itu ada dalilnya, Pak. Itu penting. Tapi bagaimana bisa kita membaca Al-Quran sedangkan kita tidak punya ilmu tajwid, tidak mengerti makharijul huruf? Baik, kami berikan tipsnya. Tapi kita sepakati dulu ya, seandainya kita bisa membaca Al-Quran, tajwid kita bagus, makharijul hurufnya kita bagus, tiap hari kita membaca Al-Quran yang banyak, kita setuju ya, itu ibadah yang baik, Pak. Itu ibadah yang istimewa. Bahkan dalam sebuah hadis ada keterangan, setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, pahalanya adalah 10 kebaikan, 1 huruf. Bayangkan kalau Al-Quran kita baca berlembar-lembar, 1 juz, 2 juz, 3 juz atau lebih, itu sama dengan banyak huruf, artinya banyak sekali pahala. Belum lagi kalau dimasukkan dalam hajat, kita punya hajat apapun itu, kalau kemudian kita merayu Allah dengan pahala 1 hurufnya dengan 10 kebaikan, dan kita membaca sehari misalkan 5 juz misalkan, maka pahalanya banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk merayu Allah supaya mengijabah doa kita. Jadi membaca Al-Quran keutamaannya sangat-sangat banyak. Tetapi kami harus mengerti bahwa membaca Al-Quran itu tidak mudah. Kalau kami sarankan, Pak, Bu, yuk kita membaca Al-Quran sehari 3 juz yuk, mungkin itu adalah ibadah yang berat bagi Anda. Apalagi yang tajwidnya kurang atau makharijul hurufnya kurang, bisa jadi jangankan 3 juz, baru 1 lembar saja sudah ngantuk, sudah angop. Itu dikarenakan ya bagaimana, karena memang belum bisa menikmati ya. Tapi kita punya cara, Pak. Bagaimana supaya panjenengan bisa membaca Al-Quran sampai 3 juz sekalipun dengan cara yang ringan dan enteng. Tapi kita sepakati dulu ya, bahwa membaca Al-Quran itu istimewa. Sampai 3 juz sehari, wah itu istimewa ya. Sehingga kami berikan cara bagaimana panjenengan bisa istiqomah membaca 3 juz tiap hari dengan cara yang ringan dan gampang. Yaitu, jenengan membacalah Al-Fatihah sebanyak 100 kali dalam sehari. Insya Allah itu setara atau mungkin kira-kira sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 juz tiap hari. Sebodoh-bodohnya kita dalam ilmu tajwid, meskipun salah atau tidak mengerti apa itu idhar, apa itu ikhfa,
Tapi pada saat kita membaca Al-Fatihah, biasanya benar, biasanya. Ini kita harus berterima kasih kepada para ulama-ulama kita, sehingga kita tahu-tahu kitanya itu tanpa sadar itu bisa membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar. Yang kedua, kita hafal Al-Fatihah, sehingga bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Habis sholat subuh misalkan, menunggu syuruk, menunggu fajar, menunggu pagi, daripada bengong kita baca Al-Fatihah nyicil 10 kali, 20 kali, Alhamdulillah. Nanti mau berangkat kerja, naik motor, bisa sambil membaca Al-Fatihah nyicil lagi 10 kali, 20 kali, Alhamdulillah. Tahu-tahu satu hari satu malam kita membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Bagaimana kalau nggak 100 kali? Ya enggak apa-apa, tetap dihitung pahala. Paling-paling kurang dari 3 juz hitungannya, paling gitu. Bagaimana kalau lebih dari 100 kali? Ya bagus, berarti kita membaca Al-Quran lebih dari 3 juz sehari. Bagaimana logikanya membaca Al-Fatihah 100 kali kok bisa kira-kira sama dengan membaca Al-Quran 3 juz? Begini Pak hitungannya. Al-Quran itu ada 30 juz. Kita tahu ya, Al-Quran itu ada 30 juz. Al-Quran 30 juz terdiri dari 114 surat. Dari 114 surat, yang paling masyhur adalah ada 6.666 ayat. Saya ulangi, Al-Quran 30 juz itu ada 114 surat. Dari 114 surat, yang paling masyhur karena beda-beda ayatnya, jumlahnya maksudnya cara menghitungnya ada yang beda. Yang paling masyhur adalah 6.666 ayat. 6.666 ayat saya upkan, markup ke atas. Anggaplah 7.000 ayat. Jadi 30 juz isinya ada 7.000 ayat, anggap begitu. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dari mulai bismillah sampai waladhdallin itu 7 ayat. 7 ayat kalau dibaca 100 kali berarti 700 ayat. 7.000 dibagi 700 itu sama dengan 1/10-nya. 30 juz 1/10-nya adalah 3 juz. Nah itu kira-kira Al-Fatihah kalau dibaca 100 kali kita punya pahala sehari membaca Al-Quran sebanyak 3 juz. Nah ini kami berikan tips membaca Al-Quran dengan cara yang mudah dan ringan. Tinggal panjenengan dan kita bareng-bareng ayo diamalkan. Karena ilmu itu menjadi tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Demikian mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan Allah, bisa membaca Al-Quran tiap hari, dan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan buat panjenengan kita semuanya. Allah berkenan memberikan ampunan, mencabut segala musibah, dan memberikan segala pertolongannya dan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.